Misalnya nih chaos nih, ada penjarahan, kok ikut ngejarah nggak? Ya, YouTube Universe. Kali ini adalah kameramen saya yang selama ini berada di balik layar. Kita kasih waktu dia untuk mendedikasikan diri di channel ini. Makasih ya. Ya. Benar kamu ya. Gimana pas wabah ini? Bagaimana cara Anda menghabiskan hidup? Di rumah gila men. Gila weh. Cuman nih, kau nih diam di rumah, nggak ngapa-ngapain. Iya. Main HP, Iya. nengok IG, nengok Facebook, main lagi, buka lagi, nengok IG, nengok Facebook. Lah, gitu lah, kepala puyeng. Sangat produktif ya. Ya, ini scientifically speaking ya, Phil. Jadi kemarin ada seorang profesor, dia itu citasinya sekitar 10.000 lah, cukup kredibel lah ya. Jadi dia beropini di websitenya Guardian, bahwasannya wabah ini akan berhenti atau ya menurut dia tuh ringnya pada 8 bulan, 6 bulan, 8 bulan sampai 18 bulan. 18 bulan itu 1,5 tahun gitu. Nah, di satu sisi presiden kita bilang di berita ya, akhir ini mungkin akhirnya nanti kemungkinan akhir Desember sudah mulai selesai wabah ini, pandemi ini. Pun begitu, itu tuh bukan waktu yang cepat ya kan bro? Gimana ya mau ngomongnya? Barang ini gak nampak. Iya. Gak nampak. Mau gimana ngejaga ya? Kita kalau ngejaga nih, kita udah cuci tangan nih, cuci tangan, cuci muka. Tapi orang lain ngejaga gak? Kita ini gak tahu, tak sengaja ngepegang tangan dia, tangan dia gini kan? Oh, rupanya kau ini positif. Iya. Betul gak? Jadi kayak serba salah gitu, kayak gitu. Mau keluar pun salah, mau diam di rumah pun salah kan? Jadi gak keluar pun tak ada duit kan? Nanti tak kerja pun sama gak gitu kan? Nggak kemana-mana stres juga. Agak kemana-mana stres juga kan? Berarti menurutmu kayak gini, misalnya, weh go green gitu. Tapi dia seorang yang buang, dia seorang yang nggak pakai. Kan? Iya kan go green biasanya dia seorang nih yang nggak pakai plastik. Iya. Buang sampah pada tempatnya. Tapi orang lain kan nggak, malas denger ya. Iya. Denger doang kayak gitu. Susah sih yang kena semenjak ini masuk, gila. Nggak bisa ngapa-ngapain dong kan? Lama semua sebagai macam toko-toko tutup. Mau nyantai nggak bisa. Mau ya lama mau makan aja, mau bungkus lagi kan. Jadi dari gap yang tadi aku bilang 6 bulan sampai 18 bulan. Yakin nggak kalau kita bisa survive sejauh itu? Tergantung tindakan dari pemerintahnya sih. Enggak, ini aja udah terseok-seok kan. Soalnya memang kalau kitanya mau ngejaga kan, soalnya dari awal tuh udah transportasi yang kayak dari airportnya lah udah ditutup dong kan. Kok udah dengar berita misalnya dari luar nih, wabahnya udah makin lama makin menyebar dong kan, nggak nampak. Seharusnya dari pihak pemerintahnya sekarang tuh udah stop, yang masuk tuh harus dicek gitu kan. Jadi nggak bakal nyebar sebanyak ini. Gila, pada saat udah kena barulah dicegah gitu kan, cegah. Sekarang sih kalau Pontianak, kalau kota kita sih di karantina mandiri doang 14 hari ya. Tapi kalau misalnya udah landing di sini. Tapi nggak tahu. Cuman ditengok tempat kita berada sekarang kan yang di Pontianak nih kita. Kalau yang tengok sih masih gimana ya, mau bilang aman pun aman juga, soalnya itu tindakan dari kayak polisi itu membantu juga. Lihatlah jalan-jalan sekarang Gajah Mada ditutup, warung kopi ditutup. Sekarang batas-batas kerja mereka udah dikurangin, kayak contohnya kayak bank lah, kurang tahu ya
Bang kan masuknya jam 7.30. Mereka nggak salah sih masuknya jam 8 lewat gitu lah. Pulangnya pun lebih awal. Biasanya mereka tutup bukunya jam 3, lebih awal lagi, mungkin lebih awal sejam lah atau tidak 2 jam, jam 1. Gaji dikurangin. Gak bisa dong. Itu demo pasti. THR dipotong. THR dipotong PNS. Iya kah? Iya. Aku baru tahu ya. Sumpah aku baru tahu. Lah kan beberapa pekerjaan dibayar menurut jam dia berapa jam bekerja kan gitu. Gila. Ini masalah pribadi ya sebenarnya. Ini kan aku kerja nih sebagai sales nih. Iya. Iskin. Marketing lebih enak. Ini suara rakyat jelata ya. Jadi seharusnya tiap tahun itu kan ada kenaikan gaji. Iya. Nggak tahu lah ya perusahaan-perusahaan lain kan. Di tempat kami, perusahaan kami ini ada biasanya setiap tahun itu ada kenaikan gaji. Di tahun ini seharusnya kami menerima dong di bulan nggak salah sih bulan Maret atau enggak April ini. Seharusnya kami menerima kenaikan gajinya dong sekian berapa ratus lah gitu kan. Kok dari ditengok-tengok kok nggak ada perubahan gitu kan, nengok lagi buka tutup lagi kok nggak tambah angkanya kan. Rupanya sekali ditanya kok nggak naik ya bos. Gara-gara wabah ini kata dia, jadi pengeluaran kita agak kurang ya, jadi ini untuk di tahun ini mungkin kenaikannya di stop dulu kata dia. Bayangin nggak? Seharusnya dinaikin dong. Gara-gara wabah ini semuanya tuh kacau men. Tapi at least kau masih begaji. Orang lain dalam jangka waktu yang tadi banyak kan dirumahkan. Dirumahkan ini memang dia nggak langsung dibilang PHK kan, tapi pelan-pelan tuh mau di PHK. Dan baru aku mau bahas itu. Kasihan ini. Dan banyak kan udah. Aku bersyukur ya. Aku bersyukur. Dan kebanyakan udah di PHK betulan. Iya, betul. Ranknya paling seminggu surat peringatan nih dirumahkan. Iya sih. Terima gaji 1 juta mungkin tapi nggak ada tunjangan. Bener-bener di PHK minggu depannya gitu. Nah, tapi ini kan yang kita dengar PHK-nya kan di lain pulau. Enggak, sama di Pontianak juga gitu beberapa. Aku nggak tahu ya, yang aku tahu hanya karena kamu di rumah aja nggak tahu. Jadi maksudnya gini, setiap kali kan namanya aku keliling terus nih. Ramayana nih sebelum warung kopi disuruh tutup. Warung kopi kan di awal pertama kali kan ini dibatasin aja, nggak usah ramai-ramai. Mau beli kopi ya dibungkus aja gitu bang. Jadi nggak perlu datang duduk. Nah, terus nggak perlu datang duduk. Bawa bungkus bawa pulang. Iya, gitu. take away ya. Take away lah. Jadi sebelum disuruh tutup warung kopi ini, Ramayana ini udah tutup duluan. Udah mulai itu, cuman nggak dengar yang namanya PHK sih. By the way soal Ramayana, kok kepikiran nggak sih beli baju baru? Kita kan untuk apa lagi gitu kan, kayak mau biasa orang beli baju kan untuk mau keluar tuh biar ada bajunya bagus. Kita mau keluar kemana gitu kayak. Iya sih. Uang pun disimpan kayak untuk mana tahu tahu nih. Mau tahu nggak? Mana tahu chaos nih. Aku keluar sekarang nih, keluar rumah. Itu hanya kepikiran mau enggak menuju ke rumah kawan, enggak Indomaret aja gitu. Indomaret bukan sponsor ya, cuman memang keadaannya yang bisa kita kunjungi itu di sana aja. Iya. Betul gak? Ngerasa gak? Kalian ngerasa gak? Kok aku sih ngerasa, soalnya pas keluar rumah kok habis ke rumah kawan pasti pulang-pulangnya mau beli apa ya, pasti tak ada Indomaret, kayak kepikiran itu terus gitu. Cuman dua, kayak kebutuhan fisik sama mental berteman berteman kan, sosialisasi. Indomaret nih lebih makanan. Ya sorry ya, kan nama pemerintah kan disuruh kita di rumah aja. Aku orangnya nggak tahan di rumah, weh. Demo mania. Iya, itu demo mania aku bikinnya. Ini bionya lebay. Zenos. Itu kan itu apa? Artinya kan nggak bisa diem di rumah, suka jalan-jalan. Pak, tangkap Pak. Ya kan. Jadi kalau di rumah terus bosan, weh. Jadi kadang ya enggak setiap hari sih. Maksudnya kayak seminggu lebih. Alamak kan merasa bosan dong di rumah. Hubungilah kawan, ada kemana ga gitu kan. Kalian ada ngumpul di mana ga.
itu pun palingan malam palingan nggak bisa kumpul lama itu. Soalnya kan kita tahu biasanya jam 7 lah kita ke rumah kawan kan. Jam 11-an aja kita udah pulang. Biasanya jam 1 jam 2 subuh. Tapi menurutku itu kan perspektif untuk menghadapi wabah ini banyak nih. Banyak sudut pandang pakar lah, dari orang yang kesehatan menurutnya kayak gini. Ada nih satu pakar kesehatan yang identik dengan tempat kita ini, orang gym. Ya. Ada terkenal. Cuma sekarang dia enggak di sini kan? Udah terkenal dia di Bali. Oh, yang gede-gede itu. Oh, gede-gede. Oh iya. Jadi dia bilang daripada kita dikurung di rumah itu psikis kita tuh bisa kayak baca-baca berita ini gitu. Jadi itu lebih menurunkan imun dengan kita baca-baca kayak gitu, dikurung, berhubungan sosial berkurang. Nah, dia lebih concern ke bagusan kita happy kayak gitu loh, gitu. Happy bagusan kita happy ini bukan berarti suka-suka ya. Bagusan maksudnya perlu tahu gitu, kalau kau udah suntuk gitu harusnya kau keluar gitu, cari hiburan gitu loh. Iya, tahu. Mau nggak mau. Karena dia bilang ini di belakang saya, di belakang rumah saya nih anak-anak main bola gitu. Jadi daripada kita mikirin penyembuhan virus itu tadi, virus C, bagusan dia lebih mikir kayak ekonomi gimana gitu kan. Ekonomi terhimpit, kita kan imun turun kan, kepikiran gitu kayak aduh uang gimana nih gitu. Dia lebih concern ke situ. Gimana ya? Jadi kalau kamu tadi melakukan itu, keluar kan sama kan, sama kayak dia kan, ke Indomaret sama teman kan, ngumpul-ngumpul kayak analogi anak-anak main bola itu tadi gitu kan, persis dong sama persyaratan yang dia kasih tahu gitu kan. Lebih bagus kita prioritaskan itu dulu daripada di rumah terus kayak terkekang gitu. Sebenarnya keluar sih tidak masalah sih, yang penting tahu pulangnya tuh jam 1. Yang penting tahu pulangnya tuh cuci tangan. Itu kan udah dikasih tahu. Ya. Baca dong, maksudnya kayak pulang dari rumah. Apa I don't care. Ya mungkin maksudnya I don't care wabah ini ya. Maksudnya tengok ini Pak Polisi. Betapa tidak pedulinya dia terhadap bumi. Ya maksud aku mau kemana pun, misalnya mau ke rumah, mau kemana pun habis kerja atau apa, itu tuh baju nih yang kita udah keluar, pasti biarpun baru pakai sekali, biarpun nggak keringat, itu langsung udah dicuci langsung. Ada nempel dong pasti ya. Pasti ada nempel dong. Soalnya imun kita ya, sorry bukan yang mau sombong, mungkin imun aku ini kuat nih. Ya aku merasa nggak kenapa-napa, cuman kan mana tahu rupanya virus itu udah nempel di baju aku. Segala macam, kalau orang nyentuh aku yang imbasnya dong. Betul ya, paling di hanger nanti di rumah digantung. Pokoknya dicuci, cuci tangan, baju langsung dicuci segala macam, mandi lah, lebih sehat lagi. Gitu ya sih yang pemerintah sekarang kasih tahu. Begitu. Sama pakai masker. Ada sih yang bukan yang kita jinggung ya, cuman kita biarpun sehat tak sehat semua harus pakai masker kan. Namanya batuk kan ada tata keramanya, batuknya gimana gitu kan. Iya. Masa kita yang sehat enggak disuruh pakai masker? Ya harus yang sakit aja yang pakai masker kan. By the way ini disclaimer ya. Biasanya kan aku buat konten tamu-tamunya yang orang luar biasa. Orang luar biasa. Ini iya, sangat biasa. Dari sekolah luar biasa. Jadi ini kalau Raditya Dika biasanya klasifikasi ini konten untuk dirinya sendiri, terus ini konten untuk penonton gitu. Jadi kali ini konten untuk diriku sendiri gitu, sama kru aku gitu kan. Nih. Cuman hanya bahas-bahas biasa ya. Jadi kameramen jadinya Dostum kemarin dia bantu juga tuh yang pas fitness brewoknya gitu. Ini kameramen yang satu lagi. Gitu. Biar ku taruh di depan nih bagian ini. Siap. Disclaimer. Siap. Gitu. Oke. Balik lagi ke yang tadi. Yang dari waktu yang ku bilang tadi itu. Nah, itu kan terlalu lama ya. Misalnya nih chaos nih. Ada penjarahan. Kau ikut ngejarah gak? Ceritanya kau ikut atau enggak gitu ya jawabnya. Gimana ya? Kalau situasinya amat parah sih, aku belum tentu bilang enggak dong. Iya. Betul ya, betul lah.
Tunggu loh, nanti aku dikiranya orang ini nih mulai nih. Enggak ya, itu kan apa insting bertahan hidup, nggak apa-apa dong. Gimana ya? Nggak bisa nyalahin mereka juga sih kalau yang ngejar yang barang-barang gitu tuh. Iya kalau udah chaos, udah chaos tuh tau kan? Maksudnya udah tutup semua gitu. Udah kekacauan ya, kekacauan di mana-mana. Iya. Kok Ya, kalau pasti ngejar dong. nggak? Pasti dong. Enggak. Hal Bayangin aja roti kita perlu loh kalau apa beras segala macam udah habis, nggak ada transportasi pengiriman ke sini segala macam udah ditutup semua kacau balau. Nah, Oke, berarti prioritasmu kan makanan dulu kan kalau ya ngejar. makanan lah. Apa pertama? Ini kita realistis aja. Di sekitar ini rumahmu nih yang di tut. Iya itu ya. Di sekitarnya ada apa? Hal apa yang kau lakukan pas ngejarah tuh? Tutorial ngejarah lah gimana? Kasih tahu aja. Oh iya. Ini misalnya Ini, paling ini. dekat rumahmu Indomaret. Enggak. Contoh. Indomaret hati-hati ya. Jangan Indomaret dong. Contoh. Ini menurut aku. Iya, misalnya nih. Oh, menjarah Modeon. Nah, kau yang kau jarah apa itu? Sebelum ngejarah dulu, Berdoa. Enggak gitu. maksud aku Ah, kita kan punya kawan. iya, aja. Hah? Aja. Enggak. Berani kau gini-gini sendiri? Enggak. Jadi Apa gunanya kawan gitu, Pak? minta sama dia. Minta dulu kawan sebelum berbuat. Lah dia minta, dia ngambil dari luar. Ngejar. Dia punya stok kan banyak. Telepon dulu. Si- Apa gunanya kawan? Sibuk dia gini-gini. Kalian harus tahu kawan itu gunanya apa gitu kan. Makanya jangan sok-sokan bilang kawan cukup itu aja. Ngapain kalau banyak-banyak kalau kawannya nggak bagus. Ini udah salah ini. Tunggu dulu. Chaos. Telkomsel ini dong, ambruk dong. Tower apa